Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Di lereng Gunung Ciremai yang angker, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Purnama. Desa ini terkenal dengan ritual pesugihan yang mengerikan, di mana penduduknya melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan instan. Desa Purnama dikelilingi oleh hutan lebat yang selalu diselimuti kabut, menambah kesan misteri dan keangkeran di tempat tersebut. Ritual pesugihan ini dipimpin oleh seorang dukun sakti bernama Pak Wirya, seorang pria tua dengan mata yang dalam dan tatapan yang mampu menembus jiwa. Pak Wirya adalah satu-satunya orang yang mengetahui seluk-beluk perjanjian dengan makhluk gaib yang bersemayam di puncak Gunung Ciremai. Ia seringkali didatangi oleh orang-orang yang putus asa, yang rela menyerahkan segalanya demi kekayaan yang mereka impikan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi datang ke Desa Purnama. Kehidupannya yang penuh kesulitan membuatnya tertarik pada jalan pesugihan. Ardi adalah seorang petani miskin yang berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Ia pernah mendengar cerita-cerita menakutkan tentang pesugihan di Gunung Ciremai, namun keputusasaan telah mengalahkan ketakutannya. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan, Ardi menemui Pak Wirya. "Pak, saya ingin ikut pesugihan. Saya tak tahan hidup miskin seperti ini," kata Ardi dengan suara bergetar. Pak Wirya menatapnya tajam sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu risikonya? Sekali kamu membuat perjanjian, tidak ada jalan kembali." Ardi mengangguk, merasa sudah tak ada pilihan lain. Pak Wirya pun mengajak Ardi ke sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Gua tersebut dipercaya sebagai gerbang menuju dunia makhluk gaib. Ketika mereka masuk, suasana di dalam gua sangat mencekam. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menyeramkan dan udara di dalamnya terasa berat. Di dalam gua, Pak Wirya mulai merapal mantra-mantra kuno dengan suara yang menggema. Tiba-tiba muncul sosok makhluk gaib dengan tubuh besar dan mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum sinis pada Ardi, membuat bulu kuduknya berdiri. "Apa yang kau inginkan?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggurui. "Saya ingin kaya. Saya ingin semua kesulitan saya hilang," jawab Ardi dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh gua. "Baiklah, aku akan memberimu kekayaan. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar," kata makhluk itu sambil menyeringai. Pak Wirya kemudian memberikan sebuah pisau berkarat kepada Ardi. "Kamu harus menorehkan darahmu di sini sebagai tanda perjanjian," kata Pak Wirya. Dengan tangan gemetar, Ardi melukai telapak tangannya dan menorehkan darahnya pada batu altar di hadapan mereka. Begitu darahnya menyentuh batu, gua tersebut bergetar hebat dan suara mengerikan terdengar di seluruh penjuru. Hari-hari setelah perjanjian itu, kehidupan Ardi berubah drastis. Ia tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Sawahnya yang dulu gersang kini dipenuhi tanaman subur dan uang mengalir deras ke kantongnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Istrinya seringkali mendengar suara-suara mengerikan di malam hari, dan anaknya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ardi pun sadar bahwa kekayaan yang ia peroleh datang dengan kutukan yang mengerikan. Setiap malam, ia dihantui oleh makhluk gaib yang datang menagih pembayaran atas perjanjian mereka. Makhluk itu menuntut nyawa anaknya sebagai gantinya. Ardi berusaha melawan, namun kekuatan makhluk itu terlalu besar. Desa Purnama menjadi saksi bisu dari banyaknya tragedi yang menimpa keluarga yang terlibat dalam pesugihan. Setiap tahunnya, selalu ada kisah sedih tentang mereka yang mencoba meraih kekayaan dengan jalan yang salah. Gunung Ciremai terus berdiri kokoh, menyimpan rahasia kelam tentang pesugihan yang memakan korban demi korban. Pada akhirnya, Ardi kehilangan segalanya. Kekayaan yang ia dapatkan tidak bisa menggantikan nyawa anaknya yang hilang. Ia pun hidup dalam penyesalan yang mendalam. Desa Purnama
tetap menjadi tempat yang menakutkan, di mana suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap selalu menghantui. Tidak ada yang berani lagi mendekati gua tersebut, karena mereka tahu bahwa di balik kekayaan instan yang ditawarkan, tersembunyi kutukan abadi yang siap menelan siapa saja yang berani membuat perjanjian dengan makhluk gaib di Gunung Ciremai. Beberapa bulan setelah kehilangan anaknya, Ardi mencoba menghubungi kembali Pak Wirya, berharap bisa menemukan cara untuk membatalkan perjanjian. Namun, Pak Wirya sudah tidak terlihat di Desa Purnama. Warga desa mengatakan bahwa Pak Wirya telah menghilang secara misterius, mungkin ditelan oleh kekuatan gaib yang selama ini ia kendalikan. Ardi yang sudah putus asa, memutuskan untuk mencari jawaban di tempat lain. Ia berkelana ke desa-desa sekitar Gunung Ciremai, bertanya pada siapa saja yang mungkin tahu tentang cara membatalkan perjanjian pesugihan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang kakek bijak yang dikenal dengan nama Mbah Suro. Kakek itu tinggal di sebuah gubuk di tepi hutan dan dianggap sebagai penjaga rahasia-rahasia kuno yang terlupakan. Dengan harapan yang tersisa, Ardi menceritakan semua yang terjadi kepada Mbah Suro. Setelah mendengar ceritanya, Mbah Suro menghela napas panjang dan berkata, "Anak muda, jalan yang kau tempuh sangat berbahaya. Membatalkan perjanjian dengan makhluk gaib bukanlah hal yang mudah. Namun, masih ada harapan. Ada ritual kuno yang bisa kau coba, namun risikonya sangat besar." Ardi yang sudah putus asa tidak peduli dengan risikonya. Ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarganya dari kutukan. Mbah Suro lalu memberinya petunjuk tentang ritual pembatalan perjanjian. Ritual itu harus dilakukan di malam bulan purnama, di puncak Gunung Ciremai, tempat di mana perjanjian pertama kali dibuat. Pada malam yang ditentukan, Ardi berangkat menuju puncak Gunung Ciremai. Ia membawa semua yang dibutuhkan untuk ritual, termasuk beberapa benda pusaka yang diberikan oleh Mbah Suro. Ketika sampai di puncak, bulan purnama bersinar terang, menerangi seluruh area dengan cahaya yang dingin dan menakutkan. Ardi mulai melaksanakan ritual sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Ia menggambar simbol-simbol kuno di tanah dan mengucapkan mantra-mantra dengan penuh keyakinan. Namun, tidak lama setelah itu, suara gemuruh terdengar dan makhluk gaib yang pernah ditemuinya muncul kembali, kali ini dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan. "Kau berani mencoba membatalkan perjanjian kita?" Makhluk itu mengaum dengan marah. Ardi tetap tegar dan melanjutkan mantranya. Makhluk itu mencoba menyerang, namun kekuatan dari ritual membuatnya mundur. Cahaya bulan purnama semakin terang, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar Ardi. Namun, kekuatan makhluk itu terlalu besar. Ardi mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat dan napasnya tersengal. Dalam sekejap, ia melihat bayangan anaknya yang hilang, menatapnya dengan mata penuh harapan. Dengan semangat yang tersisa, Ardi mengucapkan mantra terakhir dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan makhluk itu menghilang dalam kabut tebal. Ardi jatuh pingsan di tempat itu. Ketika ia terbangun, hari sudah menjelang pagi. Ia merasa tubuhnya sangat lemah, namun perasaan damai menyelimuti hatinya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa makhluk gaib itu telah pergi untuk selamanya. Ardi pulang ke desanya dengan perasaan lega. Meskipun ia kehilangan banyak hal, termasuk anak yang sangat ia cintai, ia merasa telah menebus kesalahannya. Desa Purnama perlahan-lahan kembali tenang, meskipun kenangan akan kengerian pesugihan masih menghantui. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di desa mulai melupakan kejadian mengerikan itu. Ardi menjadi seorang yang bijak dan sering memperingatkan orang-orang tentang bahaya pesugihan. Ia menjadi saksi hidup dari kutukan yang datang dengan kekayaan instan dan pentingnya hidup dengan kejujuran dan kerja keras. Meskipun Gunung Ciremai tetap menyimpan banyak misteri, tidak ada lagi yang berani mencoba pesugihan. Hutan lebat dan gua misterius itu tetap menjadi tempat yang ditakuti dan dihormati, sebagai pengingat akan kengerian yang pernah terjadi. Ardi menjalani sisa hidupnya dengan damai, terus mengingat anaknya yang hilang dan berusaha menjalani hidup dengan penuh makna, berharap agar tragedi yang menimpanya
tidak akan terulang pada orang lain. Dari narasi horor tentang pesugihan di Gunung Ciremai, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Keputusasaan tidak membenarkan tindakan tidak etis. Ardi, dalam keputusasaan akibat kemiskinan, memilih jalan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan instan. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang didorong oleh keputusasaan seringkali dapat membawa konsekuensi yang lebih buruk. Kekayaan instan datang dengan harga yang mahal. Kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan ternyata membawa kutukan dan malapetaka bagi Ardi dan keluarganya. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada kekayaan yang diperoleh tanpa usaha dan kerja keras yang berharga dan berkelanjutan. Risiko dan bahaya pesugihan. Kisah ini menekankan bahaya melakukan perjanjian dengan makhluk gaib atau kekuatan supranatural. Pesugihan mungkin menawarkan solusi cepat, tetapi selalu ada harga yang sangat mahal untuk dibayar, yang seringkali lebih besar daripada manfaatnya. Nilai pentingnya keluarga dan kehidupan. Ardi akhirnya menyadari bahwa kekayaan tidak dapat menggantikan nyawa anaknya yang hilang. Ini menggarisbawahi pentingnya nilai keluarga dan kehidupan yang jauh lebih berharga daripada harta materi. Penyesalan datang terlambat. Setelah kehilangan anaknya dan menghadapi kutukan, Ardi hidup dalam penyesalan mendalam. Ini mengingatkan bahwa tindakan yang salah, terutama yang melibatkan kekuatan jahat, dapat membawa penyesalan yang berkepanjangan. Kebijaksanaan dan kesadaran diri. Mbah Suro, sebagai penjaga rahasia kuno, menunjukkan bahwa ada cara lain untuk mengatasi masalah tanpa harus melibatkan kekuatan gelap. Kebijaksanaan dan pengetahuan tentang hal-hal kuno seringkali dapat memberikan solusi yang lebih aman dan bijaksana. Menghormati kekuatan alam dan supranatural. Desa Purnama dan penduduknya belajar untuk menghormati dan menjaga jarak dari kekuatan-kekuatan yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan tidak mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia. Hidup dengan kejujuran dan kerja keras. Pada akhirnya, Ardi belajar bahwa kehidupan yang jujur dan kerja keras adalah jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Ini adalah nilai moral yang kuat, yang mendorong integritas dan dedikasi dalam menghadapi tantangan hidup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.